Kalian sudah mainan game favorit selama beberapa tahun dan punya harta karun berupa skin, karakter, dan banyak barang game lain yang sudah unlocked. Masalahnya, barang game virtual tersebut jarang yang memiliki nilai. Untungnya, dengan munculnya game play to earn, barang apapun yang kalian peroleh di dunia digital dapat ditukar dengan mata uang nyata. Orang-orang bahkan mulai mainan game tertentu sebagai cara menghasilkan pendapatan penuh waktu selama virus corona melanda. Jadi keren kan? Kalian sudah pernah dengar Axie Infinity dan gimana orang-orang bisa mencari nafkah hanya dengan bermain game. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah gimana cara mulainya? Hari ini kami ingin beritahu kalian tentang game play to earn terbesar yang bisa langsung kalian mainkan untuk langsung bisa menghasilkan uang. Kami juga akan singgung 2 game lain yang paling dinantikan di tahun-tahun mendatang. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru di sini, kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan crypto. Kami bukan penasihat keuangan, jadi anggap informasi yang kami berikan hanya sebagai edukasi semata. Jadi yang pertama ada game Axie Infinity. Di Axie Infinity itu pemain membesarkan dan melawan hewan peliharaan virtual yang disebut Axies. Ini ada kemiripan dengan game strategi kayak Pokemon dan Hearthstone. Axie Infinity adalah game yang berjalan di blockchain dan setiap Axie adalah NFT. Kalau belum terbiasa sama istilah ini, kami sarankan nonton banyak video kami di channel Republik Rupiah ini yang sudah kami buat untuk riset tentang blockchain itu apa dan NFT itu apa. Untuk mulai bermain, kalian harus punya 3 Axies terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa bertarung melawan monster musuh dalam mode adventure atau bertarung dengan tim pemain lain di arena dan bersaing juga di papan peringkat leaderboard. Yang manapun itu yang kalian pilih, kedua mode permainan akan memberi kalian SLP atau Smooth Love Potion sebagai hadiah. Ini adalah sumber daya utama yang ingin kalian kumpulkan untuk kemudian dapat dijual dengan uang nyata. Cara bermain Axie Infinity. Pertama, kalian harus punya tim startup yang terdiri dari 3 Axies. Kalian harus beli pakai Ether. Caranya gini. Pertama, kalian beli ETH dari bursa exchange crypto. Kedua, kalian buat dompet MetaMask. Kalau belum tahu sudah ada tutorialnya di channel Republik Rupiah juga. Terus setorkan ETH tadi ke dalam dompet MetaMask. Ketiga, buat akun dompet Ronin. Transfer ETH ke dalamnya pakai jembatan Ronin. Yang keempat, pergi ke Axie Marketplace, login pakai dompet Ronin kalian. Yang kelima, kalian beli minimal 3 Axies. Yang keenam, kalian download klien game Axie Infinity dari situs web mereka yang resmi. Terus ketujuh, kalian sinkronkan Axies kalian ke dalam game dan bisa mulai bermain. Biaya setiap Axie itu tergantung pada harga ETH saat ini, serta ada banyak faktor berbeda lainnya juga sih. Tapi pastikan kalian untuk melakukan banyak riset terlebih dahulu tentang ciri-ciri yang harus kalian pahami saat membeli Axies. Terus gimana caranya cuan bermain Axie Infinity? Farming SLP adalah cara termudah dan paling umum untuk mendapatkan uang di Axie Infinity. SLP adalah hadiah dalam game yang bisa kalian peroleh hanya dengan bermain game. Kalian terus bisa menjual SLP ke pemain lain untuk dapat uang nyata. Tapi kenapa pemain lain mau beli SLP dari kalian? Mereka butuhnya untuk apa? Nah, karena SLP itu dibutuhkan untuk membiakkan Axies baru atau breeding. Ada 3 cara untuk mendapatkan SLP di Axie Infinity. Pertama bisa dari mode adventure, yang kedua bisa di dalam arena atau PvP, terus yang ketiga bisa dengan menyelesaikan quest harian. Seperti disebutkan, pemain bisa membiakkan Axies atau breeding untuk melahirkan Axie baru dengan serangkaian statistik dan kemampuan baru dengan membayar biaya SLP. Inilah kenapa mereka butuh SLP. Nah, Axies hanya dapat dikembangbiakan hingga 7 kali. Terus kalian nanti bisa jual bayi Axies yang baru ini ke pasar, pakai mereka di tim sendiri, atau misalkan kalian gunakan untuk membiakkan lebih banyak Axies. Jadi terserah pada pilihan kalian. Terus apa itu yang namanya beasiswa Axie? Pertama, kan kalian butuh 3 Axies untuk bisa mulai bermain. Masalahnya beberapa orang keberatan investasi awal di Axies karena harganya. Kalau kalian khawatir dengan ini, ada struktur beasiswa dari manajer kepada scholar. Nah, ada penggemar Axie nih yang udah punya lama ratusan Axies. Terus mereka ngumpulin banyak, dan biasanya waktu di awal game NFT itu, waktu monster Axies-nya biasanya lebih murah. Nah, orang-orang yang punya 20 Axies atau bahkan lebih itu, biasanya nggak mampu memainkan semua Axie mereka sekaligus. Itulah kenapa mereka pinjamkan Axies ke orang yang benar-benar akan merawatnya. Disinilah manajer dan scholar itu berperan. Manajer adalah individu yang memiliki sarana untuk meminjamkan Axies kepada orang-orang, dan orang-orang yang dipinjamkan Axies disebut scholar.
Hasil untungnya dibagi di antara mereka berdua ini, antara manajer dan scholar. Nah, si scholar biasanya mendapatkan lebih banyak potongan karena mereka lah yang mainan game. Kalau mereka berdua sudah dapat bagiannya, terserah si scholar kemudian mau mereka jual di pasar atau ditumpuk lagi sampai harganya naik lebih tinggi. Game selanjutnya kita ada Gods Unchained. Gods Unchained adalah game trading card online mirip dengan Magic the Gathering Arena dan Hearthstone. Pemain bisa menghasilkan token Gods yang berfungsi sebagai metode pembayaran di sepanjang game. Kartu langka memiliki nilai dunia nyata yang unik karena dapat dijual untuk token Gods, yang mana nanti dapat kita transfer lagi menjadi uang fiat. Gods Unchained itu gratis untuk dimainkan. Setiap pemain baru layak mendapatkan deck selamat datang yang berisi 70 kartu berbeda dengan 2 salinan untuk setiap kartu. Karenanya, setiap pemain jadi akan mulai dengan total 140 kartu. Saat ini ada total 3 mode permainan. Ada mode solo di mana bermain melawan komputer untuk menguji skill kita dan deck kartu kalian. Terus yang kedua mode ranked di mana kita harus menang untuk naik peringkat dan mendapatkan hadiah. Terus mode ketiga ada direct challenge di mana kita bisa mengundang musuh untuk bisa langsung duel. Terus cara bermainnya seperti apa sih untuk Gods Unchained? Untuk mulai kalian harus yang pertama menyelesaikan pendaftaran akun di situs web Gods Unchained. Yang kedua, kalian download dan install aplikasi mereka di komputer. Yang ketiga, kalian konfirmasi akun kalian dengan klik link yang dikirim ke email kita. Terus yang keempat, kita buka aplikasinya di bawah nama Immutable dan login untuk bisa mulai bermain. Cara menghasilkan uang bermain Gods Unchained. Ada 2 jenis hadiah yang bisa diperoleh dengan bermain Gods Unchained. Yang pertama adalah dengan mendapatkan paket kartu baru dari ranking match yang pada akhirnya bisa kita jual di pasar setelah kita melakukan Forge. Forge adalah fitur di mana pemain bisa mencetak kartu yang mereka menangkan menjadi NFT nyata yang dapat diperdagangkan di loka pasar Immutable X. Biaya cetak dibayar dengan token Gods dan mata uang dalam game yang bernama Flux. Cara yang kedua adalah melalui kampanye baru nih yang baru aja mereka umumkan awal bulan ini yang disebut Blessing of the Gods, di mana pemain berhak menerima kumpulan hadiah token Gods setiap minggu. Ini akan berlangsung selama 8 minggu, sudah mulai sebenarnya sejak 2 November kemarin. Siapapun bisa berpartisipasi selama mereka memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, mereka bermain 20 atau lebih game ranked. Terus yang kedua, mereka memenangkan 7 atau lebih game ranked. Yang ketiga, mereka melewati 4 ronde setiap game ranked. Yang keempat, mereka berhasil menjadi setidaknya peringkat keempat atau peringkat Purified Iron pada akhir kampanye. Terus yang kelima, mereka memainkan game versus dengan setidaknya 17 lawan berbeda dari 20 game ranking yang dimainkan tadi. Poinnya akan dihitung berdasarkan peringkat kalian dan win rates kalian yang menentukan persentase penghasilan dari kumpulan hadiah tersebut. Game selanjutnya yang masih belum muncul tapi akan segera datang dan cukup menarik bagi kami adalah Illuvium. Illuvium adalah game pertarungan fantasi dunia terbuka yang dibangun di atas blockchain Ethereum. Sering disebut-sebut sebagai game AAA pertama di Ethereum. Illuvium tampak menyediakan sumber hiburan bagi gamer biasa dan penggemar DeFi garis keras melalui berbagai fitur koleksi dan trading. Tidak seperti kebanyakan game bertenaga blockchain lain, Illuvium menampilkan lingkungan 3D yang penuh dengan lebih dari 100 illuvial yang unik ditemukan tersebar di berbagai wilayahnya. Setiap illuvial ini dirancang oleh tim seniman kelas dunia untuk memastikan daya tarik mereka bagi pemain yang terbiasa dengan game retail berbudget besar. Para pemain game bisa mengumpulkan makhluk yang bernama illuvial tersebut untuk kemudian mereka tangkap saat pertempuran dan bisa mereka rawat hingga sehat kembali untuk menjadi koleksi pemain dan bisa digunakan saat melawan petualang lain sebagai bagian dari gameplay Illuvium. Game ini merupakan perpaduan antara game eksplorasi dunia terbuka dan game pertempuran player versus player. Pemain bisa menghabiskan waktu menjelajahi hamparan dunia game atau membangun tim binatang buas yang kuat. Pemain menjelajahi lanskap Illuvium melawan illuvial dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam quest dan juga ada tantangan harian. Serta mereka juga bisa berpartisipasi dalam alur cerita gamenya. Illuvial yang kita kumpulkan itu memiliki berbagai karakteristik yang membuat mereka bervariasi dalam hal kelangkaan, kegunaan, dan keinginannya. Cakupannya itu termasuk ada misalkan kelas. Yang pertama ada kelas Empath, ada kelas Fighter, ada kelas Guardian, Rogue, dan juga kelas Scion. Dan juga ada yang kedua itu tipe Affinities. Affinities ini macamnya ada yang udara, bumi, api, alam, dan air. Jadi meskipun kelas dan afinitasnya adalah atribut terpenting, setiap illuvial juga memiliki sejumlah besar atribut tambahan yang membantu menentukan kekuatan dalam pertempuran. Beberapa di antaranya itu mencakup ada attack damage, ada attack speed, ada savagery.
Illuvial menjadi makin kuat setiap kemenangan dan bisa ditingkatkan dengan barang dalam game dan menjadi bentuk Ascended namanya yang khusus yang bisa mendapatkan manfaat dari beberapa afinitas sekaligus. Setiap Illuvial dilambangkan oleh NFT dan bisa diperdagangkan bebas di platform bursa eksternal atau langsung di bursanya Illuvidex yang bebas biaya gas. Mereka juga bisa digabungkan nanti makhluk ini untuk bisa menjadi bentuk yang lebih kuat dan ada variannya beda-beda. Ada yang normal, ada yang holografik, dan ada yang holografik gelap yang jauh lebih langka. Game ini akan memiliki fitur berbagai sumber pendapatan, sebagian besar berasal dari pembelian barang dalam game, komponen crafting, ada kosmetik, dan juga ada pengawatan shard. 100% dari penghasilan itu didistribusikan sebagai hadiah kepada orang yang staking token Illuvium melalui sistem pembelian kembali token ELV. Pemegang token ILV ini juga bisa partisipasi dalam program yield farming Illuvium untuk bisa mendapatkan lebih banyak hadiah kalau mereka mau. Cara mulai mainan Illuvium itu gimana sih? Nah, kita perlu perhatikan bahwa gamenya saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dan detailnya dapat berubah. Sejauh yang kita ketahui itu, gameplay yang sebenarnya adalah ada beberapa bocoran dan video pendek yang bisa kalian tonton menunjukkan permainannya seperti apa nanti ketika beraksi. Oleh karena itu kalian silakan tonton videonya yang kami bagikan di layar ini saat ini. Semua yang dibagikan ini dapat diubah sebelum mereka diluncurkan secara resmi oleh game Illuvium. Ada banyak rencana masa depan untuk game ini termasuk berbagai mekanik dan ekspansi yang dapat mereka tambahkan seiring waktu. Jadi untuk permulaan ini kita hanya bisa berfokus pada gameplaynya aja yang inti, yang mana merupakan kumpulan sumber daya yang terbukti langka dan berharga dapat digunakan dalam pertempuran tanpa kita perlu khawatir merusak koleksi pribadi. Jadi ya ini gambaran singkat secara keseluruhan aja tentang hal yang bisa kita harapkan dalam game Illuvium. Pengembangnya saat ini bekerja untuk membangun dan Illuvium dijadwalkan untuk rilis masih sekitar tahun 2022. Selanjutnya kita punya game Star Atlas. Star Atlas adalah video game strategi bertema ruang angkasa yang dibangun di atas blockchain Solana. Ini adalah metaverse multi pemain besar yang berlatar di masa depan yang jauh pada tahun 2620, di mana 3 faksi telah muncul dalam pertempuran untuk sumber daya, wilayah, dan kekuatan politik. Yang pertama ada teritori Mud yang diperintah oleh umat manusia. Yang kedua ada wilayah Oni yang terdiri dari konsorsium ras alien. Yang ketiga ada sektor Oster yang dikendalikan oleh android berakal yang hidup. Platform game ini mengeksplorasi beberapa terobosan teknologi terbaru dengan menggunakan Nanite Unreal Engine 5 untuk menciptakan video game berkualitas sinematik dan pengalaman visual. Pemain juga nanti bisa untuk mengalami game ini dengan menggunakan VR. Game ini juga menampilkan aspek eksplorasi di mana pemain dapat menerbangkan pesawat ruang angkasa dengan kru ke dalam kegelapan yang luas dan hampa di alam semesta Star Atlas untuk mencari klaim kekayaan yang bisa dapat mereka pertaruhkan dan juga tambang. Mereka dapat menjelajahi metaverse, mencari sumber daya, dan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi hasil dari konflik para faksi dan mendapatkan imbalan di dunia nyata atas kontribusi mereka. Pemain juga bisa berdagang, menghasilkan, dan membuat NFT di alam semesta Star Atlas. Jadinya mereka menikmati ekonomi yang mencerminkan wujud, kepemilikan, dan nilai aset dunia nyata. Pemain bisa membangun seluruh kota dan ekonomi mikro dalam game atau bahkan berkolaborasi dan membentuk DAO untuk mengatur wilayah tertentu. Pemain bahkan dapat memeras nilai uang dunia nyata dari barang dalam game virtual yang mereka kumpulkan saat bermain. Tidak seperti kebanyakan platform game terpusat yang membatasi penjualan dan kepemilikan penuh barang dalam game, Star Atlas sepenuhnya menganut desentralisasi. Pemain memegang penuh kepemilikan atas aset yang mereka kumpulkan dalam game dengan kesempatan untuk menjual barang NFT tersebut di loka pasar NFT sekunder. Seluruh ide Star Atlas intinya adalah untuk mendorong monetisasi atas waktu yang dihabiskan dalam game Star Atlas untuk memberi manfaat bagi para gamer dan investor. Gimana cara mulai bermain Star Atlas? Star Atlas saat ini masih belum bisa dimainkan. Gamenya saat ini masih dalam pengembangan awal dan detailnya dapat berubah sama seperti Illuvium. Star Atlas membagi pengembangan game menjadi 5 fase. Setiap fase berisi cara baru untuk mereka menghasilkan dana. Tidak ada roadmap yang beneran karena rilisan setiap fase bergantung pada hasil kinerja dari fase yang sebelumnya. Lalu bagaimana cara menghasilkan uang bermain Star Atlas? Selain menjual aset NFT dalam game, pemain juga bisa mendapatkan hadiah uang melalui penjualan token Atlas. Token Atlas nanti bisa ditukar di bursa kripto dan dapat dihasilkan melalui penambangan dalam game, pembuatan pasar dan perdagangan, misi PvE, dan juga ada pengumpulan sumber daya.
Ini adalah proses utama yang mendorong ekonomi metaverse, dan 45% token Atlas akan diperoleh melalui operasi penambangan dalam game. Penambangan dalam game tersebut bisa menciptakan pekerjaan juga untuk berdagang biji mentah atau halus, untuk pengangkutan kargo, dan juga untuk pembuatan komponen retail. Ada cara lain sih untuk menghasilkan Atlas, dan ini melalui permainan yang disebut Salvage Wars. Konsep permainan ini mirip dengan Storage Wars, di mana mereka memungkinkan pemain untuk menawar kontainer yang penuh dengan aset yang berasal dari perbatasan angkasa liar. Isi kontainernya tidak ketahuan sebelum kalian beli, tapi berat dan kualitasnya bisa kalian kenali. Isi kontainernya bisa dijual untuk token Atlas dan bisa digunakan untuk membuat penambangan atau pengumpulan sumber daya yang jauh lebih efisien. Oke, jadi itu 4 game yang ingin kami bicarakan untuk video hari ini. Tapi sekarang mari kita beralih ke topik paling menarik, yang mana adalah Chainlords. Mungkin kalian pikir semua game ini rumit. Ya memang benar, memang cukup menantang untuk mulai bermain game kripto. Tapi hadiah yang bisa kalian dapatkan itu sangat berharga. Tapi siapa bilang juga kalian harus melakukan semua ini sendirian. Kita sedang membangun tim atau keluarga gaming sendiri yang disebut Chainlords, yang khusus untuk game play to earn blockchain kayak Axie Infinity, Illuvium, Star Atlas, dan Gods Unchained, serta banyak game lain yang akan datang. Chainlords akan bertujuan membangun ekonomi dunia virtual dan game yang stabil dengan memanfaatkan aset yang dimiliki komunitas secara maksimal dan memberi imbalan kepada kalian semua para gamers dan juga nanti kepada para pemegang token. Iya guys, Chainlords akan memiliki tokennya sendiri untuk tata kelola guild. Kalian bisa belajar cara membuat akun dan mulai bermain. Kalian juga bisa mulai menghasilkan uang. Nanti akan ada mentor yang bertugas untuk membimbing kalian sampai bisa menguasai game sendiri. Selain itu, tim di balik Chainlords akan terus-menerus melakukan koordinasi strategi penelitian dan pengembangan bagi para partisipan untuk bisa memanfaatkan peluang cuan dengan menjadi kompetitif nih dalam game yang berhubungan dengan metaverse. Semua pemegang token Chainlords juga akan memiliki saham atas kepemilikan aset-aset game dan metaverse yang kami miliki. Jadi kalau kalian memiliki tokennya, kalian sama dengan memiliki saham atas semua barang virtual ini. Kami juga akan membuka beasiswa Axie Infinity dan game lain di masa mendatang. Ini akan memberi kalian semua kesempatan yang sama untuk bermain game dan menikmati penghasilannya. Kalian juga bisa menjadi manajer atau bisa menjadi yang merekrut serta melatih scholar Axie yang baru. Belum lagi akan ada banyak acara gaming yang akan datang. Pasti semuanya ini akan menjadi seru kan? Jadi kalau kalian memegang token Chainlords, kalian secara otomatis akan bisa memiliki kontribusi dan partisipasi dalam semua hal ini. Mudah juga kalau kalian mau ikut serta, kalian bisa langsung gabung ke server Discord kami dan mulai kenalkan diri kalian dan mulai ngobrol di sana dengan orang yang sudah ada. Kami saat ini sedang dalam proses pengembangan struktur organisasi Chainlords sambil kita membiarkan orang-orang untuk ngobrol. Kalian bisa pilih aktivitas game mana yang paling kalian minati dan kalian bisa saling berbagi info tentang peluang game yang bisa membawa cuan dan manfaat atas waktu dan kontribusi kalian. Informasi lebih lanjut tentang perilisan, launching, dan listing token Chainlords akan kami berikan di media sosial Chainlords. Jadi kalian tunggu apa lagi? Mari langsung aja gabung ke server Discord Chainlords karena komunikasi utama akan terjadi di sana dan kalian bisa mulai perjalanan kalian sebagai penguasa metaverse ini. Semua link akan kami sediakan di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih guys sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!